Allah perintahkan ini ikan, la ta'kul lahu lahma wa la tahsim lahu adma. Jangan kau makan dagingnya Nabi Yunus, dan jangan kau putuskan atau pecahkan tulangnya Nabi Yunus. Kulit tidak disebut. Makanya nanti Nabi Yunus begitu keluar dari ini perut ikan, kulitnya hancur, nggak ada kulit, bahkan nggak ada kulit, tinggal daging dan tulang tapi masih hidup. Nanti kita ya salam itu ya salam. Dibawa sama ikan ini sampai ke dasar laut. Bahkan menurut banyak ulama dibawanya ke dasar laut yang terdalam di dunia, wallahu alam itu. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Saat dia sudah dilempar itu, ditelan sama ikan, di situ paham Nabi Yunus, oh memang saya sudah ini, saya yang dituju ini. Wa huwa mulim maksudnya beliau sudah menyalahkan dirinya. Beliau sudah menyalahkan dirinya. Jadi dikatakan bahwa arafa annahu al-maqsud, dia sudah mulai tahu nih, dia yang memang ditakdirkan untuk seperti ini. Fabada ayyaluma nafsah, dia mulai apa namanya, mulai menyalahkan dirinya. Bagaimana dia bisa keluar tanpa seizin Allah, belum ada perintah dari Allah, sudah menyalahkan dirinya Nabi Yunus. Fahadhihi awwalu alamat at-taubah. Dikatakan oleh ulama, dikatakan oleh banyak ulama, ini ciri-ciri orang mau taubat ini. Ini ciri-ciri orang taubat ini. Yang pertama, dia sudah mengakui kesalahannya itu. Oh, saya salah ini. Jadi kalau selama dia belum mengerti dia salah, ini belum taubat namanya. Hah? Kemudian kalau sudah mengakui salah, baru dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering mengatakan kepada para hadirin dan hadirat dimanapun majelis-majelis, saya perhatikan ini kisah-kisah Nabi ini alaihi wassalatu wassalam. Di antara ilmu besarnya, kalau kita lagi susah, lagi sulit, langsung aku salah kepada Allah, minta ampunannya, selesai masalahmu. Kebanyakan kita ini menunda jalan keluar. Begitu Allah kasih sulit, pakai nanya lagi, salah apa sih saya? Oh salah, ya apa sih? Salah apa gimana maksudnya? Ya salam. Udah kayak orang nggak berdosa begitu. Emang saya salah apa sih gitu? Mohon maaf nih, antum ditipu orang, siapa yang salah tuh? Yang nipu kan? Tapi antum bisa tertipu, antum kalau pengen dapat jalan keluarnya, antumnya ngaku salah sama Allah. Wah saya salah nih, mungkin banyak zakat yang nggak bener nih, atau zakat udah bener, sedekahnya kurang nih. Oh mungkin sedekah tapi masih pamer nih, ngaku salah aja. Nanti begitu antum ngaku salah, minta ampun, perbaiki kesalahan yang antum akui itu, segera dapat itu jalan keluar. Nanti gantinya dari Allah lebih dari uang yang ditipu itu. Ya salam ente. Ini ilmu besar ini dari kisah para nabi ini. Kemudian para hadirin, ditelan sama ikan besar. Jadi kita terjemahkan sesuai dengan banyak ulama aja, udah ikan besar. Jenisnya apa wallahu alam, karena nggak disebut, ya kan? Pokoknya ikan besar di laut. Bahkan ini ikan, nanti kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ini ikan yang bisa hidup lama di laut, bahkan bisa hidup sampai penghabisan dunia. Nah ini ikan, ini model ini. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ikan ini, sebagaimana Allah pernah perintahkan api, jangan bakar Nabi Ibrahim. Allah perintahkan pisau, jangan menyembelih Nabi Ismail.
Allah perintahkan ini ikan, la ta'kul lahu lahma wa la tahsim lahu adma. Jangan kau makan dagingnya Nabi Yunus, dan jangan kau putuskan atau pecahkan tulangnya Nabi Yunus. Kulit tidak disebut. Makanya nanti Nabi Yunus begitu keluar dari ini perut ikan, kulitnya hancur, nggak ada kulit, bahkan nggak ada kulit, tinggal daging dan tulang tapi masih hidup. Nanti kita hanya ya salam itu ya salam. Dibawa sama ikan ini sampai ke dasar laut. Bahkan menurut banyak ulama dibawanya ke dasar laut yang terdalam di dunia, wallahu alam itu. Maka dikatakan ini batnul hut, perut ikan Allah jadikan penjara ini. Penjara dalam perut ikan. Banyak para mubaligh, saya lihat juga banyak ceramahnya di antara beberapa mubaligh, banyak lah yang mengaitkan ini dengan situasi sebelum ini, terutama tahun kemarin itu banyak apa itu penutupan apa istilahnya itu. Ah ya, saya udah lupa bahasanya itu. Ya pokoknya gitu ya. Banyak penutupan itu. Gimana supaya kita bisa keluar dari semua ini? Doanya Nabi Yunus begitu. Banyak mubaligh yang sampaikan dia, karena kan Quran ini bisa jadi obat di setiap zaman ya. Ini subhanallah, katanya salah satu doktor yang saya pelajari dari kisah Nabi yang beliau sampaikan, dia bilang sijin ajib, ini penjara yang mengagumkan, penjara dalam perut ikan dibawa ke dasar laut. Ini maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sehebat-hebatnya nggak bisa bikin penjara di dasar laut itu. Ini dalam perut ikan. Ketika dibawa sama ikan ini, fanada fid dhulumat, Nabi Yunus menyeru, memohon kepada Allah fid dhulumat. Adz-dhulumat ini jamak muannas salim. Gelap, artinya bukan gelap satu tuh. Gelap banget. Az-zulumat bukan az-zulum. Katanya ulama, ini gelapnya campur semua nih. Zulmatul lail, gelapnya malam. Zulmatul bahar, gelapnya laut. Wa zulmah batnil hut, gelapnya perut ikan. Double. Sampai tidak lihat apapun. Ini orang segelap-gelapnya masih bisa ngelihat lah mata kita nih. Ini nggak ngelihat sama sekali. Subhanallah. Dan dikabarkan waktu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau di dalam perut ikan ini, beliau mendengar suara tasbihnya makhluk di laut. Subhanallah, subhanallah, tasbihnya makhluk di laut. Kalau anda lihat itu binatang-binatang laut, bagaimana mereka diberikan rezeki oleh Allah. Itu kerang itu kagak bisa berenang itu. Hah? Itu rezekinya datang sendiri itu. Lah terus kita masih takut mau sedekah apa? Itu ngapain takut? Yang penting tasbih, ngikutin aja itu. Itu kerang semua tasbih itu semuanya itu. Ente banyak tasbih, banyak sedekah, rezeki datang sama ente. Ya salam. Urusan apa? La ilaha illallah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, memberi pengetahuan kepada Nabi Yunus untuk bertasbih ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Artinya aku keluar belum dapat izin dan perintah darimu. Saya salah ya Allah. Ya salam, alaihi salatu wassalam. Kemudian para hadirin, sekarang Nabiullah Yunus berada dalam perut ikan dan beliau terus hidup, dan napas beliau sekarang adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak doa apapun, hanya itu yang beliau panjatkan. Terus tanpa hitungan lagi ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Terus hanya itu yang beliau ucapkan. Ini terkenal dengan tasbih Nabiullah Yunus. Kita akan lanjutkan kisah Nabiullah Yunus, bagaimana beliau keluar dari ikan. Tapi sebelum itu kita kembali, bagaimana nih nasib penduduk Nainawa ini yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Biarkanlah Nabi Yunus bertasbih dalam perut ikan. Sekarang kita kembali fokus kepada penduduk Nainawa. Ada apa di Nainawa? Ternyata di Nainawa tanda-tanda azab